Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, kali ini saya akan bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke WA saya dalam beberapa hari ini. Mereka banyak bertanya tentang lelang ya. Baik yang saat ini dalam posisi sudah keluar tanggal lelangnya, jadi akan dilelang dan sudah keluar tanggal lelang, dan yang sudah laku terlelang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan kredit macet, usaha sudah tidak lagi bisa diandalkan untuk mengangsur. Kemudian tekanan bank luar biasa, bank tidak lagi mau kompromi untuk memberikan waktu lagi untuk mengangsur misalnya. Maka Bapak Ibu harus berpikir bagaimana menjual aset agar bisa terhindar dari lelang. Itu pesan pertama saya ya. Tapi tentu kita juga maklum yang namanya usaha menjual aset tidak mudah, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sekarang serba sulit seperti ini. Nah, tidak terhindari maka ketika dalam kondisi kita mau jual aset belum laku tapi jadwal lelang telah terbit. Nah, kalau jadwal lelang telah terbit, maka Bapak Ibu harus pahami bahwa seseorang mau ikut lelang itu ada pertimbangannya. Pertama, itu bila yang dilelang nilainya jauh lebih rendah daripada harga pasar ya. Jadi nilainya di bawah harga pasar, menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua, tempatnya strategis, marketable. Nah, yang ketiga, tidak dalam sengketa atau tidak dikuasai 24 jam. Nah, kalau kita membuat agar nilainya seimbang dengan hutang, yang poin pertama tentu nggak bisa, artinya sudah tidak bisa dirubah kondisinya. Poin yang kedua, merubah menjadi tidak marketable, itu juga nggak bisa karena kondisinya sudah seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu tidak dalam sengketa. Nah, kalau tidak dalam sengketa bisa kita rubah kondisinya, keadaannya gitu, supaya tidak menarik bagi peserta lelang ya. Kita tidak bisa menghindari agar bank tidak melelang, tidak bisa menghindari itu, karena bank melelang karena kita sudah salah duluan, kita one prestasi. Kalau kita lancar nggak mungkin dilelang. Nah, kita tidak bisa merengek-rengek agar tidak dilelang, tapi yang kita bisa lakukan adalah agar objek jaminan kita tidak menarik bagi peserta lelang. Saya akan memberi analogi seperti seseorang yang menjual pisang goreng di warung, di pasar. Ada orang jual pisang goreng, dua orang yang sama-sama menjual pisang goreng gitu ya. Yang satu dibuat pisang goreng itu begitu menarik, jadi penampilannya menarik, dikemas dengan kemasan yang menarik, tempatnya bersih, lingkungannya bersih, dan 50 meter dari tempat itu orang jualan pisang goreng juga, tapi gorengannya kotor, tempatnya kotor, banyak lalatnya, gorengannya hitam seperti gosong, kemasannya juga ala kadarnya. Pasti orang akan mengejar atau membeli di tempat yang satunya tadi, yang penampilannya menarik dan kemasannya menarik. Begitu juga kita terhadap objek jaminan kita. Kalau tempatnya udah strategis, nilainya jauh di bawah harga pasar, itu poin 2 itu pasti udah ada peminatnya. Nah, poin ketiga, bagaimana agar tidak menarik. Nah, caranya ya terserah bagaimana, tapi saya hanya akan memberi kisi-kisi agar menjadi tidak menarik itu bisa dalam bentuk sengketa misalnya. Objek jaminan Anda dalam sengketa. Kalau objek jaminan dalam sengketa, maka kemungkinan besar orang tidak tertarik untuk melanjutkan untuk ikut jadi peserta lelang gitu ya. Contohnya, ada rumah saya ditawarin misalnya oleh pegawai bank, "Pak, mau nggak beli rumah yang di pojok sana, punyanya si Fulan, itu cuman minta 700 juta, appraisalnya 1,5 miliar loh Pak." Itu kemudian saya berpikir, oh iya murah, itu kalau dijual normal bisa 2 miliar, cuman dilelang 700 juta. Poin pertama, saya pasti tertarik. Yang kedua, lokasinya strategis gitu.
Tapi poin ketiga, saya tahu itu dalam sengketa. Misalnya ada rebutan, katakan misalnya rumah itu rumah waris, peninggalan orang tua, dan ternyata sedang ada sengketa antar anaknya, kakaknya dan adiknya sedang bersengketa di pengadilan. Maka saya langsung bilang no way, saya nggak tertarik. Saya tahu itu strategi, saya tahu itu harganya di bawah harga pasar, tapi saya juga tahu itu sedang dalam sengketa. Saya nggak mau. Seperti itu kira-kira. Jadi membuat atau menghadang lelang bila asetnya dalam sengketa. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua itu tadi poin pertama, agar tidak menarik. Nah, kalau tidak menarik, maka pada saat lelang, orang yang tadinya sudah tertarik mau lelang pasti membatalkan untuk melanjutkan untuk ikut lelang, gitu ya. Nah, yang kedua, bila sudah terlelang. Nah, ini sering saya bahas juga. Kalau sudah terlelang, Anda tidak cukup hanya nggak mau pergi, gitu ya. Anda tidak cukup hanya saya nggak mau pergi, saya nggak ikhlas Pak. Walaupun saya sudah tahu udah ada pemenang lelangnya, tapi saya nggak ikhlas, nggak mau pergi. Anda nggak bisa seperti itu, ya. Ikhlas nggak ikhlas itu kalau sudah ada pemenang lelang, maka pemenang lelang akan berupaya agar mengusir Anda dari situ, baik secara ngomong baik-baik atau dengan secara hukum gitu. Jadi biasanya pemenang lelang itu ketika dia dinyatakan sebagai pemenang lelang, yang mereka lakukan adalah memproses balik nama sertifikatnya dulu. Mereka seolah-olah membiarkan Anda tetap di situ, seolah-olah dia mengabaikan Anda. Jadi Anda jangan merasa kok orangnya diam aja ya. Saya tahu dia pemenang lelangnya tapi kok dia diam aja. Jangan salah, dia sedang mempersiapkan bahwa sertifikatnya sedang diproses balik nama dulu, ya. Dengan modal risalah lelang itu, dia bisa membalik nama sertifikat tanpa tanda tangan Anda. Nah, kalau dia sudah pegang sertifikatnya dengan atas nama dia, sudah dibalik nama atas nama dia akan datang kepada Bapak Ibu. Dia akan bilang bahwa ini sudah rumah saya. Ini loh, saya sudah balik nama, saya menang lelang, sudah saya balik nama kepada saya. Anda mau keluar baik-baik atau saya keluarkan dengan cara saya mengajukan eksekusi pengosongan. Kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu diam aja, dia akan ajukan eksekusi pengosongan, maka yang terjadi nanti pengadilan akan datang beserta serombongan polisi, satu truk polisi untuk mengusir Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering lihat di TV ya, ada upaya pengosongan paksa, barangnya dikeluarin dari rumah gitu. Itu karena apa? Eksekusi pengosongan namanya. Makanya kalau Anda tahu Anda sudah kelelang dan ada pembelinya, maka yang harus Anda lakukan adalah menggugat banknya dan pemenang lelangnya. Memang itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya, karena sifat lelang bersifat final and binding, bersifat final dan mengikat. Tapi ada sisi lain, aset yang mau dieksekusi bila dalam status sengketa, maka hakim wajib menunda eksekusinya sampai sengketanya itu diputuskan sudah berkekuatan hukum tetap, artinya sengketanya sudah hilang, tidak ada lagi sengketa. Jadi tujuan Bapak Ibu menggugat itu ibaratnya hanya untuk mengulur waktu. Jadi nanti kalau digugat kemudian Bapak Ibu kalah, naik banding ke pengadilan tinggi, kalah lagi naik kasasi gitu. Sehingga Bapak Ibu punya cukup waktu untuk negosiasi ulang dengan pemenang lelang, dan harapannya pemenang lelang membuka pintu negosiasi lagi agar bisa ditemukan solusi yang bersifat win-win solution. Itu saja ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan ingat, hindari lelang, jual aset secepatnya. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.